Ibu lagi tiduran di rumah, diajak sama tetangganya, "Pok, ke pasar yuk." "Enggak lah, itu namanya puasa Bu, menurut bahasa." "Pok, nyuci yuk." "Kagak lah, itu namanya apa? Namanya apa?" Di ngantuk rumahnya Bu ya. Insya Allah teratur lagi Bu ya Ustaz. Tenang-tenang aja, sangok tuh. Di saat orang ngajak kita menahan diri rumah, itu namanya puasa menurut nih. Ibu diajak tadi, "Pok, yuk kita ke masjid tuh, ada acara nuzul Quran, yuk kita ke masjid sama-sama hadir." Ibu diem aja di rumah, itu namanya pemales. Kan acara-acara begini kan nggak tiap hari Bu, setahun sekali. Ada yang namanya Isra Mi'raj, ada yang namanya Maulid Nabi, ada yang namanya santunan yatim, ada yang namanya santunan janda-janda jompo. Kalau janda-janda montok mau enggak ya? Janda montok. Tapi ada juga karena merasa janda, "Saya janda Ustadz, kamu masih muda." Kan janda juga status saya, jadi pengen dapat jatah Bu dia Bu. Kata saya, "Yang muda belakangan aja dah, yang tua-tua dulu." "Kenapa?" "Kamu mah masih muda, masih bisa usaha." Tapi kadang-kadang janda yang paling muda yang diutamakan. Kenapa? "Saya kesian sama anaknya banyak." Ah, bohong. Kesian anaknya apa emaknya? Dua-duanya. Boleh kita ngasih janda yang muda, boleh-boleh saja, asalkan dia aja kenal Allah. Tapi kalau kita ngasih janda kayak yang masih montok, kayaknya ada batu di balik udang kayaknya. Oh iya, udang di balik batu. Mulut-mulut gua lah. Ya. Jangan-jangan ada apa-apanya Bu. Di sini sukalah satu janda Bu, ada janda ada. Ya, alhamdulillah. Makanya di kampung saya janda nggak mau kawin-kawin Bu. "Po, emang kenapa nggak mau kawin-kawin? Enakan janda Ustadz." "Emang banyak bantuan." Astagfirullahaladzim, banyak bantuan katanya. Ada yang kawin-kawin begitu Bu, enakan jadi janda. Ada tiap bulan Rajab ada yang ngasih santunan. Entar nih mau menjelang Idul Fitri itu ada juga santunan dari orang-orang tertentu. Oh, jadi ibu ngarepin bantu dari orang lain ya? Jangan juga Bu ya, kita jadi janda mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya dapat jodoh yang lebih tampan daripada suami yang pertama, amin. Ya, ada janda ada banyak. Nah tuh, kalau kita ngawinin nenek-nenek dapat pahala baru Pak. Makanya kalau mau kawin boleh sama janda, mungkin bini kita juga ikhlas kayaknya ya. Tapi kalau kita kawin janda yang masih muda, masih gagah, bini kita boro-boro ikhlas, pentungan, ngantem ya. Pernah ibu ngizinin sama laki ibu? Enggak. Cih, amit-amit katanya pengen masuk surga. Embung, orang diperintah sama Allah 4 sih Bu. Kata Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Kawini orang perempuan 1. Kalau 1 kurang puas 2. Kalau 2 kurang juga 3. Kalau 3 kurang 4. Harus ikhlas Bu sama laki. Tuh, kalau ada istri ngawinin mengizinkan suaminya kawin lagi, itulah wanita ahli surga. Mau boleh Bang kawin lagi, saya nyariin, baiklah cari teman lakinya. Kawin nih Bang nih, umurnya udah 67 ke atas, sedang dah, tinggal matinya doang Bu gitu kan. Baru saya ikhlas abang kawin sama dia. Tapi kalau kawin sama janda yang masih muda, jangan coba-coba. Hadirin jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini bulan yang suci, yang apabila kita berbuat baik pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita baca Quran 1 huruf pahalanya 10, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 2. Pernah baca Quran? Pernah baca Quran? Pernah, bagus. Remaja biasanya baca Quran sebulan 3 kali tamat. Wajar remaja. Kalau kita yang punya istri, punya keluarga, bulan baca Quran terus, dari pagi sampai sore baca Quran terus, jangan coba-coba itu. Bini ngamuk, bang, emang baca Quran aja? Tuh anak belum punya baju, anak belum punya celana, tuh mulai gelisah suami kita. Kalau anak muda wajar, anak muda mah baca Quran 1 hari 4 kali, bahkan tamat 1 bulan 3 kali tamat, wajar karena remaja. Tapi lebih hebat lagi kalau ada orang tua baca Quran di masjid atau di musola sampai tamat 3 kali tamat. Ini yang luar biasa. Maka Allah cinta kepada anak muda yang rajin ibadah, yang rajin baca Quran, tapi Allah lebih cinta kepada orang tua yang rajin ibadah. 2 kali, Bu. Cinta sama lebih cinta beda enggak? Anak muda baca Quran Allah cinta, tetapi orang tua baca Quran Allah lebih cinta. Kenapa? Anak muda rajin baca Quran wajar. Anak muda kenapa? Karena belum ada kesibukan, wajar baca Quran. Tapi orang tua yang sudah banyak usaha, banyak kegiatan di rumah, menafkahkan istri, menafkahkan anak, tapi dia masih sanggup baca Al-Quran, ini yang luar biasa, Bu. Ayo suami kita nih terawih, ayo bang, terawih bang, ke masjid bang, sama-sama. Kapan lagi? Belum tahu siapa, apa belum tentu umur kita sampai ke Ramadan berikutnya, kan gitu, Bu. Nih Bu, setelah bulan puasa yang mati banyak, Bu. Dari mulai tanggal 1 Ramadan yang mati sampai sekarang banyak. Di Muara saya talit nggak berhenti sampai sekarang. Kalau kata orang kampung bilang Ustadz panen. Kenapa panen banyak yang mati? Iya, dapat warisan itu yang mati tuh. Itu orang kampung gitu, Ustadz ada yang mati panen, besok ke sono, besok ngajiin kemari panen. Kadang enak begadang kelima. Nah, kalau kita ingat seperti itu, umur kita kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita udah banyak ibadah, karena kita belum tahu kapan umur kita akan dipanggil. Apakah besok? Mau besok mau? Embung. Kita kan nggak tahu umur kita kapan kan? Apakah ntar pulang dari sini mati? Apakah habis sahur? Apakah habis sholat johor? Kita nggak tahu, Bu, ya kan? Apalagi yang muda, oh masih muda, masih panjang umur. Jangan begitu, karena Allah kalau sudah menentukan umur kita, mati ya mati saja. Makanya asal habis subuh ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pasti yang mati nih, pasti mati nih. Tong, TV kecilin, tong, TV kecilin. Nggak bisa Pak dikecilin, nggak bisa Pak. Volumenya bukan ke TV kecilin. Kenapa? Tuh ada yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kita di rumah habis, bang, saya emang nggak percaya dia mati. Emang kenapa? Orang terawih branding sama saya, terawih kan matinya habis terawih dia. Saya emang nggak percaya dia mati, bang. Terawih branding sama saya, habis terawih ngobrol, makan, minum kopi, ngerokok 2 batang. Saya emang nggak percaya dia mati. Atau soalnya lihat mati kaget dia, no? Nggak percaya, Bu. Kenapa? Karena umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil nih. Andai kata bal begitu pulang dari sini mati, besok siaran innalillahi wa inna. Wah, saya menggepar dia mati. Orang tadi nyender depan pintu. Maaf ya, nyender, maaf. Makanya puasa, Bu. Pak, puasa. Kita belum tahu umur kita sampai ke depan kagak, kan gitu, Bu. Kita puasa tiap hari, nawaitu samagodin anadai padi syaromana haji sanati lillahi puasa. Kita selama puasa semua anggota badan kita puasa, Bu. Mulut puasa, kuping kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, mata semua puasa. Kenapa? Karena
Puasa itu hanya sekedar, kadang-kadang cuma sekedar menahan lapar haus saja. Dari pagi sampai sore kita puasa, tapi pahala puasa yang tidak ada. Kenapa? Anggota badannya tidak terjaga. Ibu lagi puasa ngomelin laki, puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Jadi kalau lagi puasa mau ada pembukaan kayak kagak, santai aja Bu, biarin. Karena emang kita nggak punya, jangan suka marah-marah sama laki, tenang aja. Sebab anak belum punya baju, laki-laki dimarahin, ban laki kita capek, bang jangan di rumah aja tuh anak kita belum punya celana, belum punya kaos, lagi puasa ngomelin laki, dosa. Laki aja sudah omelin urut-urut, kata laki begitu tat ngomong tuh. Laki bini saya seharian 3 kali ngomel. Jangan tuh, ya jangan ngomel, dosa. Laki kita tuh raja. Makanya kalau kita meninggal dunia, laki kita redo surga Bu. Ayu mamraatin matat wa zawju ana radin dakhalatil jannah. Di mana-mana ada perempuan meninggal dunia, lakinya redo masuk surga. Tuh. Jadi makanya kita supaya suami kita redo, senang sama kita, begitu kita mati masuk surga. Makanya bapak sering redo sama bininya begitu mati, alhamdulillah saya ikhlas bini saya mati. Ya kan Pak, sabar ya ditinggal bini, alhamdulillah saya ridho. Dari kemarin saya ngarep bini saya mati sebenarnya. Emang kenapa ngarep itu? Karena saya nggak boleh keluar sekali, keluar sedikit dicurigain, keluar sedikit curigain. Makanya begitu mati aman saya udah. Ikhlasnya, ridhonya bukan karena memang setia dalam hidupnya, tapi rupanya ada sesuatu yang diincar, rupanya ada janda beranak 1. Luar biasa. Jangan macam-macam sama laki mah, biar mau buka ada kopinya kek, mau ada nggak ada launya, udah nikmati apa yang ada, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengkhianati nikmat Allah. Kan kita kalau puasa Bu, Ustaz Angger udah datang itu satu baik. Nih kita lagi puasa, kalau siang ngelihat apa kayak enak Bu ya, ngelihat bala-bala enak, ngelihat tape enak beli, ngelihat korma enak beli. Itu begitu menjelang berbuka itu udah bertumpuk di meja. Sekarang kan orang yang rame itu bala-bala gorengan ada di posisi yang paling pertama, karena orang semua buka puasa yang dikejar gorengan. Maka ugal pelosok di mana ada tempat itu pasti gorengan ada. Tumpuk, kata laki itu bala-bala, pisahin 4 biji buat bapak sini. Kopinya segelas pisahin, rujak pisahin segelas, sambalnya jangan sampai lupa pisahin. Udah 4 kan. Kalian nasi lah, kalian makan gue enak. Udah banyak itu, udah 5 tempat. Nafsu Bu, lagi puasa mau ngeliat apa juga nafsu, luar biasa itu. Begitu beduk berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Minum segelas, hilang dahaga kan, ngerokok sebatang. Biasa kita laki-laki itu ya, laki-laki mah ya, kopi segelas, rokok sebatang nikmat. Itu bala-bala yang numpuk, kolak semangkok, nasi sepiring, enggak ditoel-toel. Karena hawa nafsu yang ada pada kita, semua perasa pengen kita makan, tapi ternyata begitu beduk berbunyi, begitu aja berkumandang, rasanya yang lain kurang nikmat. Cuma hawa nafsu saja Bu. Kadang-kadang ada yang nafsu semua dimakanin, bala-bala dimakan, kolak dimakan, kopi dimakan, air minum, kopi mah minum segelas sama nol sebatang, bala-bala 1, kemudian kolak secentong sebagainya, makan sepiring. Begitu sholat maghrib gak bisa bangun,
nyender aja. Bang, terawih bang. Aduh, gua pray dulu. Emang kenapa? Kayaknya awak nggak ngenakin, berat ini. Kekenyangan, Pak, Bu. Makanya kalau buka jangan banyak-banyak. Sesuap aja bener. Ada 5 suap semangkok juga. Itulah akibat terawih, kadang-kadang kosong masjid, kosong musola, tuh yang terawihnya perek karena kekenyangan. Makanya enakan jadi rakyat daripada pemimpin, enakan jadi jamaah daripada imam. Kalau jadi imam mau perek takut jamaah nyariin, gua enggak perek awak lemas amat, serba salah jadi ustadz mabuk. Tapi kalau jauh belagu dia lah prelah nggak dicariin, agak ada. Ayo coba absen, ada nggak Bang Bodin? Ada. Bang Samin? Ada. Bang Tolel? Ada. Oh ada semua komplit. Kagak kan ustadz kagak absen, mau ada mau kagak jalan. Tapi kalau imamnya pre dicariin sama jamaah, ini imam kemana ini, udah jam setengah belum datang. Sholawatan lagi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada anak-anak ya Rabbi bil Mustafa balik mangkok sidana, mangkok dibalik-balik. Jamaah santai. Kadang-kadang imam udah isya masih nyantai ngerokok. Nantai ngerokok jamaah mah. Kalau belum tabat itu jamaah sih di musola di luar. Begitu udah tabat baru masuk selonong aja musola. Udah tabat habis kan terawih tabat baru masuk musola. Sholat isya atau habis bisa juga. Begitu tinggal witir 3 rakaat. Masya Allah sholat terawih cuma ikut witir doang 3 rakaat. Kata bininya, laki gua getol juga, terawihnya nggak pere-pere. Tiap hari berantem, ternyata bukan terawih, ngobrol di warung, nangguin tabat rupanya mah Bu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita isi di bulan yang suci ini, karena bulan ini bulan yang mulia, diturunkannya kitab suci Al-Quran dan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang yang banyak beramal di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu jangan tinggalkan, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Satu hari kita puasa menahan lapar dan haus, di malam harinya kita sholat tarawih, ini yang luar biasa. Makanya untuk menghilangkan rasa kejenuhan, rasa kelelahan, jangan dituruti. Hayo kita sama-sama ke musola, kita sama-sama ke majelis talim untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan setelah sholat tarawih kita membaca Al-Quran. Kalau kira-kira bisa baca Al-Quran, kalau nggak bisa baca Al-Quran, baca apa? Baca kulu sebanyak-banyaknya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bisa itu kali bisa kan? Bisa kagak? Bisa abong itu, nggak bisa keabongan. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, karena waktu juga sudah malam Bu ya. Karena terbentar lagi ibu bangun sahur. Ibu-ibunya jam 1 udah bangun, udah mempersiapkan bangun sahur. Bapak-bapak belum bangun, menikmati tidurnya. Mak luar biasa ibu-ibu mah Pak. Makanya kita kasih bini-bini kita dari pagi sampai sore sampai pagi lagi nonstop kerjaannya dapur Pak, ya kan. Pagi habis sahur kita mati jemaah nyuci. Luar biasa ibu-bini kita. Makanya doain supaya bini kita sehat badannya, dikuatkan imannya, dijadikan istri yang soleha, yang insya Allah ketika meninggal dunia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak hadirin ibu-ibu yang berbahagia, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya bukan ahli dakwah Bu ya. Saya bukan, ini mengisi kekosongan aja, karena Ustadz Angger lagi di Kebon Pasir ngisi acara 7 hari meninggal dunia. Mudah-mudahan udah sampai kali ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah itulah mungkin kekurangan atau kebodohan dari saya. Dan kalau kata-kata yang saya sampaikan itu benar, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat acara yang kelima, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang kedua, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Suryadi Sahlan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Di situ nih, di sini nih, dekat tuli di sini nih. Salah. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Lipat tuh. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Palanya milah anak-anak. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kitab suci Al-Quran yang kedua, yang mudah-mudahan kita semua mendapat pahala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan.
meningkat acara yang ke-8, yaitu acara yang terakhir, ceramah agama atau hikmah nuzulul Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mursyad Alan Nur atau Ustadz Angger. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus yang sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Bisri, juga Hinabillah Al-Ustadz Baihaqi Nasrullah beserta asatidz lainnya yang hadir pada malam ini. Moga beliau dan kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, baik RT, RW, mandor mungkin kepala desa atau yang lainnya, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena sudah malam tentunya Bapak Ibu juga udah pada loyoh, betul? Seharian puasa ditambah taraweh, sekarang taklim. Mudah-mudahan duduk simpuhnya di sini menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Amin ya robbal. Manusia pilihan yang ada di sini nih. Nggak gampang bisa hadir di sini. Bisa-bisa nonton si Kemet ada juga. Cedoy ya. Sama ada ustadznya juga. Apalagi yang namanya ibadah, banyak aja gangguannya. Mau berangkat memperingati nuzulul Quran, kalau tadi gerimis, saya yakin nggak langsung keluar. Tangan doang ya gerimis. Ntar juga gede, ini mah gede beneran. Gilirannya kondangan, tangan keluar ya gerimis. Ya gerimis begini, ntar juga penter bener. Manjur banget doh orang Tegalangus. Saudara sekalian, satu hal yang harus selalu kita pahami dan yakini, bahwa hidup dan kehidupan ini bukanlah maunya orang Tegalangus. Dari sini saya mulai ceramah karena ini penting buat visi dan misi kehidupan kita. Sekali lagi, hidup dan kehidupan ini bukanlah maunya kita, bukanlah kehendak keinginan kita. Kalau hidup ini boleh memilih, saya mungkin lebih memilih lahir di zaman Nabi saja. Siapa tahu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi sahabat Nabi. Tapi kan saya nggak bisa milih, saya lahir di zaman sekarang. Kalau hidup ini boleh memilih, saya lebih baik lahir di Brunei Darussalam, jangan di kampung besar Rungsep. Tapi kan saya nggak bisa milih, Allah ciptakan saya di zaman sekarang. Atau saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, hidupnya tinggal di kolong jembatan, kalau mereka boleh memilih, tentu mereka juga pengen lahir dari perut Ibu Iriana sehingga jadi anaknya Jokowi. Betul? Tapi kan kita nggak bisa memilih, Allah ciptakan kita di zaman apa, di negeri apa, dari rahim siapa, mutlak hak prerogatif Allah. Allah sudah katakan dalam surah An-Nahl ayat 70, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila arjalil umur. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang hidupkan kamu, juga Allah yang matikan kamu. Kapan kita hidup, kapan kita mati, mutlak wewenang Allah.
meskipun hidup kayak begini-begini aja. Tapi yang namanya hidup kan kita pengen panjang umur, betul Bu? Lah jangankan yang kaya, yang susah aja doanya sama, Allahumma tawil umri. Orang susah doanya pengen panjang umur. Yang enak mah dikabulin oleh Allah, dikasih umur 300 tahun. Ya kebelangsaknya kan lama juga dia. Ini kadang-kadang aki-aki uban udah gemplok, mata udah kekunangan, napas ngap-ngapan, kentut masih megangin tiang, tetap aja doa mah Allahumma tawil umri, Allah panjangin umur saya. Padahal kalau pikir halus-halus doanya dikabulin oleh Allah, dikasih umur sampai 200 tahun, yang kebelangsak dia juga. Lu mau kongko sama siapa? Temennya udah pada mati semua, tinggal dia doang udah dewekan pelanga pelongo. Mau reunian udah gak ada grupnya, mau main Facebook kagak ngerti, betul? Itulah yang namanya hidup. Memang kita harus optimis, nggak boleh putus asa. Ketika ilustrasinya begini, kita melihat di luar ada wanita cantik yang sangat soleha, mungkin ada minat kita pengen menikahinya, tapi kita nggak berani. Kenapa? Terbayang di pupuk mata ada anak istri di rumah. Tapi saking solehanya kita pengen menikahi dia, akhirnya kita berani juga. Itu yang namanya keberanian. Ketika ijab kabul istri kita datang tapi nggak mau marah-marahin, ini yang namanya keajaiban. Nggak diomelin kita pulang disambut, disediain kopi sama istri kita, cuma dapat 5 menit kita nggak sadarkan diri, itu namanya keracunan. Atuh poinnya saja, udah malam. Di ayat selanjutnya 71 Allah katakan wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah yang melebihkan kamu dari sebagian yang lainnya masalah rezeki ini. Nih yang ada di sini nasibnya nggak sama, rezekinya beda-beda. Ini segini banyaknya orang, paling yang punya helikopter berapa biji? Yang punya Fortuner paling berapa biji? Betul? Padahal maunya kita sama. Kalau orang Pondok Karya saya tanya mau kaya pengen miskin? Kaya, saya juga pengen kaya. Ada nggak di Tegalangus orang miskin? Banyak. Bisa nggak Allah ciptakan orang Tegalangus kaya semua? Bisa, tapi sengaja Allah ciptakan kaya dan miskin supaya berjalan regulasi kehidupan ini. Kalau orang Tegalangus kaya semua, yang repot kita juga. Lah ntar yang menandur siapa? Betul? Pagi-pagi lapar makan bala-bala sama bihun kan enak banget, nggak ada yang jualan, orang kaya semua. Betul? Nah, kalau memang hidup ini maunya Allah, mungkin timbul pertanyaan, apa sih maunya Allah? Jawabannya ada dalam Al-Quran, tak lain dan tak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, bahwa kita diciptakan ini untuk beribadah pada Allah. Jadi hidup ini bukan buat gegaras doang. Giliran gegaras nafsu, nggak nafsu makan beli obat ke apotik buat nafsu makan. Giliran kagak nafsu taraweh, ada orang Pondok Karya beli obat buat nafsu taraweh, ada macem. Taraweh pertama doang penuh ke latar-latar, Ustadz Ubay apa nyewa tenda, dapat seminggu maju. Rame-rame lagi tadi harapan kunut ketupat, ntar dapat 20 hari mas senggang lagi aja. Ibu-ibu boro-boro ke masjid udah repot bikin GGS. Tau gak GGS? Gegetas. Itu kan kue 2 sejoli sama BK biji ketapang. Tapi ini kue hebat banget, bikinnya duluan habisnya belakangan. Apa lebaran dapat 3 minggu masih awet aja dia. Cuma gara-gara GGS sama BK orang Tegalangus banyakin bohongin tamu. Tamu dateng kalengnya doang Hongwan, pas dibuka biji ketapang. Tamu disuruh makan, dipaksa makan kletak keras banget, orang telurnya atu doang. Makanya saya asal namu ke Tegalangus saya katarain, asal kalengnya Hongwan cuma karat dikit ya udah biji ketapang. Sekalinya Hongwannya baru cuma berminyak, diganjel sama kertas ya jipang dah, nggak salah lagi. Ya dapat 25 hari udah ugagaan taraweh. Perempuan mikirinnya baju, padahal bulan Rejab bulan roang kredit baju belum kebayar. Enggak po, udah beliin baju po. Udah gua sama laki gua berapa biji? 2, yang satu legging, yang satu gamis. Yang gamis buat lebaran, legging buat ngembang. Enak empok sama lakinya, atau enak nggak enak kok gua nggak telen. Saya mah kebenaran banget punya laki, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, saya keluar doang.
Udah Bu ya, jangan mikirin kayak begituan ya. Di bulan Ramadan ini yuzadu fi rizqul mu'min, ditambah rezeki orang beriman. Di hari biasa ibu makan asal jadi. Di bulan-bulan kemarin ibu makan seketemunya sama genjer di tauco ini juga udah blonjor. Coba sekarang di bulan Ramadan makan apa aja ada kita. Sahur aja tuh, apalagi buka mah. Namanya ikan bakar lain, ikan pindang lain, ikan cencuan lain, ikan pepes lain, ikan goreng lain, itu baru ikan. Belum daging pindang lain, daging semur lain, daging rendang lain, itu daging. Belum ayam opor lain, ayam beganak lain, ayam bekakak lain. Ya lain mang, sama mau bingung. Udah tenang aja ya, ibadah perbanyak ya, perbanyak buat ibadah nih di bulan suci Ramadan. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Bulan-bulan yang lain beda dengan bulan Ramadan. Kalau puasa, umat terdahulu juga puasa, tapi umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Yo, maka tarawih jangan malas-malesan. Tadi kan dibilang sama guru kita Ustadz Mustafa, sunnah dicatat wajib berlipat ganda. Tarawih jangan suka milih-milih. Ini masalah imamnya doyok ya. Imsak ini mah beresnya. Ibang tarawih 23, apalagi perempuan pakai bejinit-bejinit, siapa nih imamnya, siapa nih? Gua mau pindah lah ke komplek sama cepetan 11 kata dia. Jangan, cuma yang muda silakan imam cepat tapi tartil. Ada tumaninahnya, jangan kecapung cebok. Betkuing, stakam selikun ciluk bak. Capek-capekin awak sholat begitu. Yang muda sih demen aja. Imam mau jadi imam dipesan dulu, yang cepetan per. Oke, sesuai pesanan. Taraweh Fatihahnya nggak pakai napas. Alhamdulillah rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Iya, yang muda mah demen besar terus per. Jangan pakai rem. Kan kalau tarawih hari pertama uang nenek-nenek aki-aki juga pada datang. Al-Hakumut dia kuat, Alam Taro dia kuat. Gila nih Irapi mengelewas juga pulang keluar dia. Kok kenapa udah pulang belum gak witir? Gak sanggup, imamnya orang gila. Ayo, guna ini. Gak ketemu di bulan lain kita sholat tarawih. Jangan tanya bagaimana qiyamul lail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah Al-Yamani pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, menanyakan bagaimana hebatnya, bagaimana khusyuknya sholat baginda Rasul. Kata Sayyidah Aisyah, nggak usah ditanya dah bagusnya sholat Rasulullah. Ibnu Mas'ud coba jadi makmum pak sama Hudzaifah Al-Yamani di belakang Rasul. Subhanallah, qiyamul lailnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beres Fatihah bacanya surah Al-Baqarah. Dapat 100 ayat, kata Ibnu Mas'ud, ini menublak kali ruku. Enggak juga. Dilanjutkan sama Rasulullah sampai Al-Baqarah habis 286 ayat. Kata Hudzaifah Al-Yamani, ruku kali ini. Enggak juga. Disambung dengan surah Ali Imran 200 ayat. Masih kagak juga ruku. Beres-beres surah An-Nisa ayat 176. Rasul qiyamul lailnya ternyata 1 rakaat 5 juz 4 halaman. Coba diterapin nama Ustadz Ubay di sini besok kayak begitu, bisa bubar sembahyang. Ada yang begitu? Ada. Insya Allah. Maka manfaatkan nih bulan Ramadan, apalagi nih momen memperingati peristiwa nuzulul Quran. Cuma jangan dijadikan agenda rutin saja. Jadikan Al-Quran artinya, maknanya, ajarannya kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak sekedar dibaca, Al-Quran tidak hanya sekedar kita pandang, tapi apa yang dikatakan Al-Quran kalau kita jadikan imam, nanti kita akan didorong oleh Al-Quran masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran kita laksanakan. Hitam kata Quran, hitam kata kita. Putih kata Quran, putih kata kita. Ke Quran ke barat, kita berbarat melangkah. Jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Wasiat baginda Rasul kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasul? Kalau kau ingin hidup beruntung, mati sebagai syuhada, mendapat perlindungan nanti di hari akhirat dan selamat di padang mahsyar, maka fa'adimu qiraatal Quran, langgengkan, lazimkan membaca Al-Quran.
Ini ibu ada yang hatam 3 kali? Ada. Baru sampai apa? Baru 2 lembar doang. Ya Allah, udah 15 hari Bapak udah hatam Pak Bapak? Alhamdulillah belum. Padahal Al-Quran hebat banget, nggak bosen dibacanya. Ibu bosen nggak baca Fatihah? Kagak, cuma giliran dibaca ngantuk. Nggak ada yang bosan baca Fatihah. Kita baca Quran kalau hari ini aja kita baca demen. Padahal Al-Quran sudah berabad-abad yang lalu kita baca masih mengenakan, kita baca masih asik saja, kita baca masih indah. Apalagi tadi Ustadz Suryadi Syahlan, subhanallah, kita dengeri. Gila suaranya ya, orang baca Quran kata gila kata dia. Suaranya enak dikata gila, giliran orang kencing di tiang listrik dibilang bener sama dia. Bener tuh orang kencing di tiang listrik. Emang zaman udah terbalik, makanya disinetроnin tuh. Lah pada demen nonton sinetron, si Edo ini ditonton sama dia. Mending dapat apa? Betul? Ayat Al-Quran. Memang tidak secara tersirat, tidak dikatakan Al-Quran turunnya tanggal 17, enggak, yang pasti di bulan Ramadan. Para ulama tafsir berbeda, ada yang mengatakan tanggal 24, ada yang mengatakan tanggal 28, yang pasti Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan tuh Quran perawalannya dimulainya diturunkannya. Tinggal kita umatnya Nabi Muhammad nih, warisan baginda Muhammad adalah Al-Quran. Pokoknya hidup kalau Al-Quran dijadikan imam, selamat. Al-Quran mengakui eksistensi manusia. Manusia punya akal, manusia punya nafsu. Silakan, Al-Quran menyuruh salurkan nafsu Anda, cuma dilembagakan dalam lembaga pernikahan. Jangan mentang-mentang punya air, saban selokan, main selok-selokin aja. Al-Quran tidak melarang orang pondok karya kaya, silakan, tapi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan curang, jangan dolim, jangan batil. Pokoknya pijakannya Al-Quran. Yuk mulai sekarang anak-anak kita ajarin Al-Quran. Bu, rugi kalau punya anak nggak bisa baca Quran. Ini besok kan ramainya orang pondok karya mah kalau lebaran pada ngembang. Betul. Cuma kita kan ke makam orang tua cuma setahunan 2 kali, munggah doang repot, sama habis lebaran ngembang paling 3 kali nambah kalau mau pesta. Datang ke kuburan emak, baba, bubuk kakak ayam dah. Nih kita mau pesta nyunatin bocah, nanggalin rebo, pestanya Sabtu Minggu, liburan dah kimseng, geledek lah. Coba kalau anak bisa baca Quran kan enak, duduk simpuh, dia baca Yasin, tahlil, zikir dan lain-lainnya. Kalau anak nggak bisa baca Quran, laganya doang jarak kubur, pakai payung hitam, kacamata hitam, baju hitam, celana hitam, dalam-dalamannya hitam semua. Kembang doang dibeli apa 50.000, kenanga, gantil, semua pandan kelinhong digurung sama dia. Sampai kuburan nggak bisa baca Quran, ya rumput doang dicabutin keceluk sama dia. Orang-orang baca Yasin, kembang diaur ber sama dia. Ditanya Ustaz Ubay dari mana? Lo jarah. Coba engkek laganya mah. Rugi. Silakan anak ibu yang jadi polisi, bagus, silakan ada yang jadi jenderal, cakep. Cuma suek kalau anak nggak bisa baca Quran. Apa mentang-mentang punya anak polisi, nanti ibu meninggal dunia minta kirimin pistol buat nembak Munkar Nakir? Nggak bisa. Betul. Iya, apalagi zaman sekarang anak HP udah tinggi serengkah, nenek-nenek megang Samsung, amit lah. Kalau anak nggak bisa baca Quran, orang tuanya lagi sekarang dipoto sama dia. Dia tulis status, bokap gua lagi sekarat, mohon doanya. Ya, kan anak tolol gitu lah. Betul. Dalam satu riwayat, ketika ada orang tua yang disiksa di dalam kuburnya, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikatku hentikan sejenak. Emang kenapa Rob, sudah terjadi kiamat? Bukan, aku malu niksa orang tua yang anaknya lagi ngaji. Diberhentiin tuh sejenak. Coba kalau anak gak bisa baca Quran, laganya doang nongkrong di jembatan sambil megang gitar, genjreng baby bala-bala, genjreng baby bala-bala. Kata nenek-nenek, tong taruhin bihun dikit tong, enak. Bisa kata Allah, babukin, jangan ngaso-ngaso. Siapa yang rugi? Siapa? Kita.
Makanya anak ajarin Al-Quran. Nih madrasah banyak, pondok pesantren banyak di kampung kita. Giliran sekolah umum aja tegere-gere. Tahu nggak tegere-gere? Ilok orang pondok kaya atau tegere-gere. Sekarang aja ngomongnya sok mood, bete. Ayo meeting serengkeh anak, masukin ke madrasah. Maaf, giliran sekolah TK aja uang pangkal 2 juta lebih kita bela-belain. SPP-nya berapa duit? 200 sampai 210 ribu kita usahain. Mending dapat apa anak kita di situ? Paling dapatnya nyanyi doang. Suruh megang balon 5. Itu yang satu udah meledak. Betul? Lah iya, kadang-kadang diajarin lagunya lagu yang agak semangat, lagu ngeloncong sama orang tua. Nyanyinya apa? Ambilkan bulan bu. Nah ibunya suka ngambil bulan, tolol. Kan ngeloncong. Coba mau pulang, nah dada. Kan ini udah pembodohan terhadap anak. Ini bukan dada, ini mah tangan. Coba kalau di madrasah, PAUD yang Islami, anak ibu mau pulang suruh baca doa robik bele. Iya baca lagi wal as innal insana. Ya Allah. Ayo, maka mulai sekarang anak-anak kita supaya cinta terhadap Al-Quran. Makanya tolong nih warga Pondok Karya, kalau habis maghrib sampai beduk isya matiin TV. Nggak mentak samar geledek dan nonton TV. Maghrib sampai isya udah matiin TV. Temenin anak kita tong udah sampai apa bacanya. Duduk sama-sama sama anak kita. Anaknya juga bandel sih katanya tuh. Iya, memang wajar. Sebab kewajiban kita adalah mendidik anak. Emang yang wajib mendidik anak siapa? Bukan Ustadz Ubay, bukan Kiai Bisri. Yang wajib mendidik anak adalah kita orang tua. Cuma karena kita sibuk nyari duit, akhirnya nggak sempat ngedidik anak. Makanya anak dititip ke guru ngaji. Lah guru ngaji kan gara-gara dititipin anak orang nggak sempet nyari duit, paham? Paham gak nih? Nih saya ulangi dah biar gantah dah nih. Ya, yang wajib mendidik anak bukannya ustadz, bukannya guru ngaji. Yang wajib mendidik anak adalah orang. Cuma karena orang tua sibuk nyari duit, nggak sempet ngedidik anak. Anaknya dititip ke guru ngaji. Lah guru ngaji gara-gara dititipin anak orang kan nggak sempet nyari duit. Paham? Lebah mana paham gak deh? Iya dong bagi-bagi. Giliran anak minta bayaran mah udah lu mah jong-jong yang ngaji jong-jong. Guru ngaji lu mah ponakan baba lu masih encing juga ke situ ya. Ya Allah bu, di kemarin tuh istiqalah penutupan tibang dimintain 20.000 aja ustadz pakai dialokin. Ustadz si penutupan minta bayaran. Orang mah ikhlas, tobat lagu apa? Ustadz pakai diajarin ikhlas. Ustadz mah ikhlas aja ngajarin ilmunya, cuma kita punya gegembung. Udah amat ngomong saklek aja lah sini mah daripada berasa. Iya, emang mentang-mentang ustadz emang ikhlas dikukus jadi nasi. Ya Allah, lihat orang-orang terdahulu anaknya cuma bisa baca Fatihah saja, ujuk-ujuk orang tuanya datang ke rumah guru ngaji, saking girangnya anaknya bisa baca Fatihah. Itu guru ngajinya dikasih hadiah sampai 100 dirham. 1 dirhamnya bisa buat beli seekor kambing. Anaknya cuma bisa baca Fatihah, orang tua saking girangnya guru ngajinya dikasih hadiah 100 ekor kambing. Ada nggak di Pondok Karya yang anaknya udah bisa baca Quran, bisa baca maulid, saking girangnya orang tua ngasih ke guru ngajinya hadiah motor Vario? Ada. Sohor apa hujan bekelir, apa lindung bebulu, macam ada. Betul? Apalagi kalau sampai anak ibu pandai baca Al-Quran, menerjemahkan nilai Al-Quran, terlebih lagi hafal Al-Quran, nanti orang tuanya dipakaikan mahkota, sinarnya lebih indah daripada sinar matahari, bahkan lebih indah dari intan berlian. Mau dia pakai mahkota nanti? Mau anak ajarin agama, wabil khusus jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Tuh anak kita diajarin sama guru-guru kita alif fathah a, alif kasro i, alif doma u a, ba fathah ba, lam doma lu. Itu ada filosofinya bang. Alif fathah a, amplopin guru lu. Alif kasro i, ya isiin. Alif doma nggak punya tuh usahain.
Ya Allah, berkah ya. Makanya alhamdulillah nih dengan momen peristiwa Nuzulul Quran, insya Allah orang Pondok Karya kehidupannya jadi Qurani, amin. Sebab ini syafi'an, nanti Al-Quran itu bisa menjadi penolong buat kita di hari kiamat. Lancarnya dapat pahala, terbata-bata juga masih dapat pahala. Bahkan melandang Al-Quran saja sudah merupakan ibadah. Nadru ilal mushaf itu ibadah. Engkong yang nggak bisa baca Quran, yang penting punya wudu, nyender aja di tiang. Lihat-lihat aja kebet-kebet, betuing. Ngapain? Quran. Iya, punya wudu, lihat aja kebet-kebet. Yang bisa, ayo minimal 10 ayat satu hari, insya Allah hatam dalam tempo 1 bulan. Alhamdulillah. Ya ini saja ya, karena udah malam, kasihan apalagi perempuan ini. Cuma tolong puasa kita ya ngikutin cara Rasul, puasanya yang benar. Kalau puasanya benar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selalu buka puasa memang sunnahnya itu disegerakan. Cuma jangan mentang-mentang disegerakan nungguin buka melototin TV aja. Wow, sirup, kolang-kaling penuh semua. Baru Allahu Akbar es kelapa 11. Asyhadu an la ilaha illallah, asinan semangkok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cilok ceban habis sama dia. Hayya 'alas shalah, nasi sepiring. Atau giran la ilaha illallah, gumoh. Sunahnya buka puasa silakan ada korma ya, makannya ganjil 1, 3, 5. Ini mentang-mentang ganjil makan korma 36, kemelekeran. Makanya orang tua kita dulu mah disiasatin, karena korma jauh susah. Orang tua dulu kita mah bikinnya yang manis-manis, kolak tuh kayak begitu. Emang bulan puasa mah apa yang dipengenin? Hari pertama pagi-pagi timun suri udah dicegat. Sekarang mah timun suri udah nggak laku, sebab timun surinya udah sakit. Lah timun suri pada diperban. Kata saya, emang timun suri tabrakan bang, infus aja ke mitra, kata saya. Bukan begitu Ustadz Angger, ini kematangan. Jam 10 tukang tape lewat diberhentiin, jam 12 kolang-kaling lewat diberhentiin, apa aja diberhentiin. Udah puasanya jangan sekedar menuruti atau menahan nafsu saja. Kita latih puasa kita dengan benar. Malamnya kita bangun dengan koma. Kalau siang soma, kalau malam koma. Man koma ramadhana imanan wahtisaban, sama ghufirallahu. Ya, sholat tarawihnya yang benar. Ya, makan kalau sahur itu diakhirkan. Sebenarnya bukan makan sahur Pak, kita sering salah kaprah. Sahar itu artinya waktu singkat menjelang fajar. Kalau subuh jam 4.36 itu waktu saharnya sekitar 20-30 menit. Artinya waktu sahar itu pukul 4 sampai azan. Makanya sahurnya disuruhnya diakhirkan. Kalau tafsir hadisnya tasaharu fa inna fis sahuri barakah, makanlah kamu di waktu sahur. Maksudnya apa? Kalau kamu makan di waktu sahar, kita makannya jam 4 Pak. Berarti kalau beduk maghrib jam 6, kita 13 jam nahan laparnya. Tapi kalau makannya jam 2, itu bukan makan waktu sahar, itu memindo. Kalau makan sahurnya jam 2, kita lebih lama nahan sahur, nahan laparnya sampai 15 jam. Kenapa? Disitulah waktu yang sangat mustajab. Wabil ashari hum yastaghfirun. Terbanyak-banyak tuh di waktu sahar beristighfar kepada Allah. Kalau makan jam 4 paling kita makan 15 menit. Ilok makan apa setengah jam, emang makan pecak buaya. Sisanya 15 menit lagi udah banyakin istighfar. Jadi begitu. Ini kadang-kadang kita terbalik lagi. Kebanyakan karena kita lama dijajah sama Belanda. Iya, kalau imsak boleh makan nggak Bu? Hah? Imsak boleh makan nggak Bu? Ayo, ada yang boleh nggak? Kalau azan masih boleh makan nggak? Kagak. Ini kan kita salah kaprah nih. Ya emang hanya meluruskan saja.
Karena banyak persepsi-persepsi yang masuk di masyarakat kita yang sudah mendarah daging sehingga kita salah kaprah. Saudara, kalau imsak sebenarnya nggak boleh makan. Kalau azan boleh makan nggak? Ayo, imsak boleh makan nggak? Boleh? Enggak. Imsak boleh makan nggak? Enggak boleh. Bingung kan? Pada dasarnya imsak itu nama lain dari puasa. Di dalam kitab fikih apapun yang tipis maupun yang tebal pasti as-saumu atau wasyamu fi lughah al-imsak. Jadi puasa, siam secara lughah adalah imsak. Cuma salah kaprahnya kita itu penempatan waktunya. Makanya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu azan 2 kali. Pertama azan Bilal. Ketika azan Bilal itu udah selesai, disuruh oleh Rasul Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Paling banter 50 ayat. Beres 50 ayat paling nggak 15 menit, barulah Umi Maktum tuh azan. Maksudnya jangan sampai kita lagi makan Allahu Akbar udah azan. Dibilangin dulu tuh tanbih, peringatan imsak tuh. Dikit lagi kalau imsak boleh makan. Boleh makan kue bugis 10 ketelan-telan aja udah nggak apa-apa. Masih lama ini adzan. Ya, ini saja. Mudah-mudahan puasa kita lebih berkualitas, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kekuatan untuk melaksanakan sisa-sisa Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam Ramadan yang akan datang. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Lihat kemarin ada saudara kita mungkin yang puasa bareng kita. Kemarin masih ada saudara kita yang taraweh bareng kita. Mereka sudah meninggal dunia. Cuma sekarang orang pada gagal paham. Tetangga heran sama sekarang. Heran kenapa? Banyak yang mati mendadak. Kata saya nggak boleh heran. Sebab mati mah juga mendadak. Nggak ada orang ridit mati. Karena al-mautu yati bagtatan wal qabru sundukul amal. Cuma heran aja si tetangga. Kemarin masih ngojek. Paginya udah mati. Nggak usah heran. Yang mau heran mah kalau kemarin mati besok ngojek tuh heran baru. Betul? Iya kayak begitu, jangan diheranin. Ya, ini saja. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal untuk ibadah pada Allah. Allah panjangkan usia kita untuk ibadah pada Allah. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqaum assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang kedua yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmahnya atau memetik ilmunya. Dan acara yang terakhir yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Bisri Asmawi. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma ghafir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi'i bainana wa bainahum rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hasil maqasidana fi kulli hajatina. Allahumma hasil maqasidana fi kulli hajatina. Allahumma hasil maqasidana fi kulli hajatina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin wa sunna ulaika rabbika dzalika fadlum minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi acara demi acara telah kita lewati. Kami sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jembur, jembur. Weh, kalau makan dulu, makan sekarang. Ketupat lagi. Hah? Sama ya. Buahnya. Dari kasih makan ketupat saya masih bilang. Masih lama, tak tahu masih lama. Masih lama. Hidup dulu, Masya Allah. Bakar api tuh lu. Lu ikan belum makan baru bakarin lu. Berdua, bisa ya. Berani ente pulangnya. Pura. Baik. Basi, kamu mau makan dulu. Makan sekarang, makan dulu basi tadi. Masih ada. Sekarang ya. Nih. Pak ya. Nih. Mau mana? Kita yang jauh masih belakangan, jauh sih. Bodoh lah. Udah, permisi ada, angkat tangan. Mau mana mau? Udah. Puasa tahun ini mah 2 bulan. Bulan Mei tahun ini. Ketua duluan dah. Ya. Oh ya. Aduh, awal nih Ustaz ini. Dar. Lu tadi mau sesekali itu. Ayo Dar. Ustaz, pembebe air diambil loh. Gerak amat ya. Kenyang udah kenyang kan. Udah ada. Makan dulu. Kita mau usah kalau Bol lihat itu, udah mana di itu. Mau. Mana makan ini. Bal. Ayo, ini makan. Ini masih banyak. Yang itu. Ini bol. Kang masuk nyender dia tadi. Itu tukang son. Iya. Iya. Aku bikin minggu tapi apa ya nggak lupa dua bakal lagi. Tadi yang dikeluarin taruh stop. Bang sini. Itu mawar serat gede. Weh, lu makan. Gua makan tadi bareng gua makan dikit-dikit lah dulu. Penting catat sekali sama teman ini. Lari enggak makan kali. Ayo kiri, Iya jadinya mah. Habis juga. Apa lagi? Ayo. Belum. Udah. Bang, Ipan, Bang. Belum anjing. Tuh nih. Ini. Iya, sedikit dua lagi, Pol.
Udah malu ya. So, kan udah tidur belum ya? So, si Towi ada tuh. Iya, tahu. Kau nih kamu? Masalah udah beres, Bro. Lo lagi di guys. Oh. Punya lagi mana? Bentar. Lu kenakan sih. Ya, Mbak.